Mama, seneng banget ya diajak jalan-jalan kayak gini. Nah, hidup tuh rasanya sempurna banget. Punya anak yang lucu, punya suami yang tajir, baik hati, perhatian sama aku. Rasanya tuh hidup kayak bahagia banget. Iya sayang, ibaratnya Emran itu udah bertuk lutut sama kamu. Posisi kamu sebagai ratu di rumahnya udah gak bisa diganti lagi. Permisi, kamu Funi kan? Istrinya pengusaha Emran Sailendra. Iya Mbak, kenapa? Saya istri sahnya. Mbak pasti fansnya suami saya ya? Ngefans? Mbak ini kepedean atau memang pura-pura buta sih? Mbak tahu nggak? Suami kebanggaan Mbak itu lagi asik main backstreet sama kakak tiri Mbak sendiri di kampus. Perempuan gak jelas. Kalau mau nyebar fitnah, jangan di sini. Isu backstreet itu udah basi tahu. Mbak, suami saya itu cinta banget sama saya sama bayi ini. Emang kelakuan kakak tiri saya aja tuh yang gatel. Tapi untungnya karena suami saya sayang banget sama saya, jadi kakak tiri saya tuh gak dihiraukan sama sekali sama dia. Yakin banget Mbak? Siapa bilang suami Mbak sayang banget sama Mbak? Asal Mbak tahu ya, suami Mbak itu juga tergila-gila sama kakak Mbak. Ini, kalau nggak percaya, lihat sendiri deh. Mama, ini Mas Emran ngapain? Itu kan di kampus sama si Kansa. Gimana? Masih mau bilang kakak Mbak yang kegatelan? Jelas-jelas suami Mbak yang menikmati disentuh sama dia. Makanya jadi istri jangan naif. Mbak mau lihat dulu videonya. Funi, kamu tenang dulu, jangan kepancing. Gimana nggak kepancing, Mama? Itu di videonya udah jelas banget Mas Emran sama Kansa lagi mesra-mesraan. Udah deh, sekarang mendingan Mama bawa Sultan pulang. Aku mau telepon Mas Emran. Sana. Funi. Ini pasti dia udah lihat videonya nih. Pengen tahu mau ngomong apa dia. Halo Fun, dia kenapa siang? Mas Emran, bisa gak sih kamu gak usah sok manis sama aku? Kamu ngapain ke kampus, Mas? Itu ada video jelas banget tunjukin kamu lagi mesra-mesraan sama Kansa di kampus. Kamu selingkuh dari aku? Fun, kamu tuh kebiasaan banget sih. Berapa kali aku harus ingetin kamu. Kalau kamu baca dan lihat sesuatu di sosial media, jangan langsung telan mentah-mentah. Cari tahu dulu dong faktanya. Ya terus kalau nggak pacaran ngapain lagi, Mas Emran? Iya, tadi aku itu ke kampus mau memperjelas soal hubungan kita bertiga. Aku tuh ngomong sama Kansa, kalau perlu kita ngadain aja konferensi pers kayak atau ngomong kita di media. Kalau hubungan kita bertiga itu nggak seperti apa yang beredar di sosial media. Semua yang beredar itu hoax. Aku juga pengen ngelurusin soal hubungan kita bertiga, Fun. Aku jaga nama baik kita dan jaga nasib masa depan kita. Ya cuman tadi pas nyampe di kampus, pas aku lagi ngomong sama Kansa, aku malah digebukin dan dikeroyok sama teman-teman kampusnya dia. Tadi ada sedikit masalah lah. Terus ya aku ada bonyok sedikit. Hah? Kamu bonyok, Mas? Udah gak peduli. Di videonya jelas-jelas tunjukin kamu mesra-mesraan sama Kansa. Nah, setelah aku dipukulin, ya aku ketahan. Karena luka aku kan nggak mungkin nggak langsung diobatin. Ya jadi luka aku diobatin dulu sama Kansa tadi. Terus tadi pas di mobil lagi diobatin, aku ngeliat jelas banget, Fun. Kansa tuh pas ngobatin aku mukanya perhatian banget. Kelihatan kalau dia tuh khawatir kalau kondisi aku nggak akan baik-baik aja setelah ini. Ya dan menurut aku ya, kelihatan kayak orang masih sayang sama aku sih, Fun. Mas Emran kok si Kansa jahat banget sih? Nggak, aku bilang, Mas, dia tuh mukanya doang yang so suci tapi hatinya tuh munafik, cewek jahat. Udah kamu nggak usah nangis. Yang penting kan sampai saat ini aku masih jadi suami kamu. Udah itu aja yang kamu yakinin, ya. Udah, Mas Emran pokoknya nggak akan aku biarin si Kansa ngerebut kamu dari aku. Nggak akan aku biarin.
bukan dia yang rebut aku, Fun. Tapi aku yang akan balik lagi ke dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, Mbak. Untung aja Mbak Kansa udah pulang. Kenapa kamu mukanya kenapa panik banget kayak gitu? Itu Mbak, Tante Utami tadi kesetrum gara-gara kulkas. Hampir pingsan lagi. Terus sekarang ibu di mana? Di kamarnya Mbak. Astagfirullahaladzim, Ibu. Oh. Astagfirullahaladzim, Bu. Kok bisa sih, Bu? Ibu nggak apa-apa, Ibu ngerasain sakit gimana, Bu? Enggak, Kansa. Ibu nggak apa-apa kok. Tadi ibu juga kaget. Ibu nggak sengaja buka kulkas. Tiba-tiba rasanya tangan ibu kesedot dan ibu nggak bisa melepas. Ibu kesetrum, nak. Alhamdulillah. Untung ada Puspa yang menarik dan melepaskan tangan ibu. Kalau nggak ada Puspa yang nolongin, mungkin ibu udah nggak bernyawa, Kansa. Iya, Bu. Tapi ini kan kulkas baru ya, Bu. Kok bisa konslet ya? Iya Mbak, tadi juga gue mikirnya kayak begitu, makanya gue langsung cek tuh belakang kulkasnya sama mesin-mesinnya. Tapi ternyata semuanya tuh aman Mbak. Menurut insting gue sih ya Mbak, tadi tuh kan Tante Utami abis banget langsung dari toilet tuh, langsung megang kulkas, nah tangannya basah. Kalau ibaratin kayak bensin sama api kan langsung menyep. Enggak. Puspa nggak mungkin. Badan kulkas itu nggak mungkin bisa nyetrum kita. Ini pasti ada suatu masalah. Aku nggak tahu ini ada kesalahan teknisi apa. Tapi besok biar Kansa panggil teknisi deh. Biar dicek kulkasnya, yang bahaya banget soalnya bisa sampai nyetrum kayak gini. Kansa, udahlah. Pokoknya ibu nggak mau berurusan lagi dengan produk yang malfunction. Udah, pokoknya sekarang ganti dengan kulkas baru yang lama, buang aja, nak. Ya, ibu capek. Ibu mau istirahat. Terus Pak, makasih udah nolongin Ibu. Iya Mbak, sama-sama, dengan senang hati. Kansa! Keluar lo sekarang! Apa yang datang ya? Bentar ya, Bu. Bentar ya. Kansa! Assalamualaikum. Kami, ini ada apa datang ke sini marah-marah? Bisa gak sih lo Kansa? Lo stop pasang muka lo yang so polos itu. Lo tuh bener-bener cewek munafik ya? Lo bilang sama gue lo gak mau sama Mas Emran. Tapi ternyata di belakang gue lo gatel sama Mas Emran. Lo mau ngerebut Mas Emran dari gue? Ini astagfirullahaladzim, kamu tuh ngomong apa sih, Tuni? Aku sama sekali gak ada niat mau ngerebut Mas Emran dari kamu. Perempuan nggak tahu diri ya kamu? Hah? Masih aja ngeles? Udah ada buktinya. Nih, lihat deh. Tan, itu salah paham kan. Saat itu Mas Emran habis dipukulin dan dia berdarah. Aku cuma nolongin Mas Emran atas dasar kemanusiaan aja, Tante. Alah, bohong kamu, ha? Kamu pikir saya bodoh? Kamu tuh yang sewa preman-preman itu buat mukulin si Emran. Biar kamu punya waktu untuk ngobatin si Emran berdua-duaan sama dia. Iya kan? Licik banget otak kamu. Tan, ini semua nggak bener, Tan. Ini semua fitnah demi Allah. Kan saya nggak pernah nyuruh orang untuk ngehajar orang lain. Gue gak peduli ya sama semua sumpah palsu lo. Lo dengerin gue ya Kansa. Sampai kapanpun lo itu gak akan bisa dapetin Mas Emran. Lo itu cuma sampah di masa lalunya Mas Emran. Nah, kesempatan emas nih. Gue bikin hancur sekalian si anak manja. Biar masalahnya makin meledak dan Kansa yang disalahin. Kurang ajar, gue berani-beraninya lo tangan sama Kansa. Sama Kansa. Puas kamu sekarang ya? Kamu sengaja mau celakain anak saya, iya? Awas ya, saya laporin kamu ke polisi. Ayo Puni, kita
Kita jalan dari sini. Ayo. Ya Allah, ya Rabb, Engkau yang maha mengetahui segalanya. Kenapa ya Allah, setiap kali hamba mau memperbaiki keadaan, hamba selalu ditimpa dengan fitnah. Ya Allah, hamba sama sekali tidak ada niatan untuk nyakitin hati adik hamba. Tolong ya Allah, berikanlah hamba jalan keluar. Berikanlah hamba solusi terbaik. Hamba yakin ya Allah, jalan yang Engkau berikan adalah jalan yang terbaik untuk hamba.